Konnichiwa minasan, kembali lagi dengan saya Dea Rizky Juliarti dari kelas Niruma. Hari ini tanggal 19 Mei 2026, saya akan menjelaskan ulang sesuai pemahaman saya materi yang telah disampaikan. Hari ini saya punya materi simpel tentang pertanyaan, yaitu ada pertanyaan positif dan negatif. Untuk pertanyaan negatif itu adalah menggunakan maska ya minasang. Kalau negatif kita pakai masenka. Nah, untuk jawabannya itu ada hai dan iye. Namun kedua jawaban ini itu tergantung pada pertanyaannya. Nah, saya sudah punya salah satu contoh penggunaan kalimat positif, namun di sini saya masih pakai deska ya minasang. Nih, ada kalimat yang berbunyi anata wa ginkoin desu ka? Yang artinya adalah apakah Anda pegawai bank, atau Anda apakah pegawai bank? Nah, di sini kalau minasang ingin menjawab iya, gunakan hai, yang berarti iya, saya pegawai bank. Namun, jika minasang ingin menjawab dengan kalimat negatif, minasang bisa menggunakan iye. Nah, untuk pertanyaan negatif, di sini saya punya contoh nih, minasang. Bunyinya, asta gakko e ikimasen ka? Nah, untuk penggunaan masenka di sini itu lumayan ini ya, minasang, lumayan agak tricky ya. Jadi penggunaan masenka di sini itu tergantung atau sesuai kondisi aja. Misalkan kalau minasang tidak pergi, karena di sini menggunakan masenka, maka jawabannya hai. Walaupun tidak, tapi gunakan hai ya minasang. Jadi jawabannya hai, besok saya tidak pergi. Namun kalau minasang ingin jawab iya, minasang bisa menggunakan iye. Contoh kalimatnya adalah iye atau tidak. Besok saya akan pergi ke sekolah, gitu ya minasang. Kalau minasang masih bingung, saya akan berikan contoh menggunakan bahasa Indonesia tentang dua perbedaan apakah dan bukankah. Jadi kalau minasang pahami, pertanyaan apakah dan bukankah itu adalah pertanyaan yang sama, namun nuansanya beda ya minasang. Kayak kalau apakah itu bisa dijawab dengan jawaban positif, namun kalau bukankah itu minasang bisa menjawab dengan kalimat negatif namun isinya positif. Misalkan kayak apakah di atas meja itu masih ada pensil? Bukankah itu termasuknya kalimat positif atau kalimat pertanyaan positif. Tapi kalau minasang memakai masenka yang berarti bukankah, itu bisa dianggap dengan mengira atau menerka. Bukankah di atas meja itu masih ada pensil? Nah, kalian bisa jawab tidak, di atas sudah tidak ada pensil. Ya, gitu ya minasang. Semoga minasang bisa paham. Nah, yang kedua, di sini saya punya materi ajakan. Yang pertama ada materi tentang permintaan. Di sini juga ada permintaan yang positif dan negatif, yaitu menggunakan kata kerja masenka dan kata kerja bentuk T memakai kure kudasai, morae dan itada kemasenka. Yang kalau ini itu bisa diartikan dengan mau tidak ya minasang. Nah, kalau ingin memakai kalimat dapatkah atau bisakah, kalian bisa menggunakan perubahan kanoke ya minasang, atau perubahan potensial. Nah, di sini itu hanya boleh mengartikan dengan me-titik-titikkan. Tidak boleh ada arti di ya minasang. Ini tidak boleh menggunakan arti di, karena diwajibkan dengan terjemahan me-titik-titikkan, bukan di titik-titikkan ya minasang. Nih, yang kedua itu ada kalimat penawaran, yaitu menggunakan perubahan iko ya minasang. Di sini ada rumusnya, partikel o kata kerja mashoka dan partikel o kata kerja bentuk T
age mashoka. Nah, di sini menggunakan perubahan iko yang artinya maukah atau ya, maukah ya minasang. Nih, supaya minasang tidak bingung, di sini saya sudah punya beberapa contoh. Di sini ada contoh yang bunyinya mado o shimemasen ka, yang artinya maukah menutup jendela, maukah menutup jendela, atau kalau ingin kalau minasang ingin menggunakan dapatkah atau bisakah, itu kita ubah ke bentuk kanoke ya minasang. Nih, bentuk kanoke itu seperti ini bunyinya. Terebi o sukerarete kudasaimasen ka, yang artinya dapatkah menyalakan televisi. Di sini kudasaimasen ka itu yang bagian kudasainya itu hanya bisa digunakan untuk penyopan ya minasang. Nah, di sini artinya bisa dapatkah atau bisakah menyalakan televisi? Gitu ya minasang. Terus di sini ada contoh penawaran yang artinya kita menawarkan diri ya minasang. Kalau ini itu bentuk permintaan. Minasang pasti sudah tahu apa perbedaan permintaan dan penawaran. Nah, untuk salah satu contoh atau beberapa contoh dari kalimat penawaran itu, salah satunya ada nimotsu o mochi mashoka, yang artinya bagaimana kalau atau maukah saya bawakan barangnya. Bagaimana kalau atau maukah saya bawakan barangnya. Di sini saya memasukkan arti saya walaupun tidak ada kalimat watashi, itu tidak apa-apa ya minasang, karena penggunaan watashi di sini opsional. Nah, contoh yang kedua itu menggunakan agema shoka ya minasang. Di sini ada contoh yang berbunyi eakon o sukete agemashoka, yang artinya maukah saya bantu nyalakan AC-nya. Nah, seperti itu ya minasang. Untuk artinya bisa menggunakan bagaimana kalau atau maukah ya minasang. Nah, kalau kalimat penawaran ini karena kita yang menawarkan diri, jadi di sini menggunakan maukah atau bagaimana kalau saya. Ya minasang, bagaimana kalau saya, karena saya sedang menawarkan diri ya minasang. Nah, untuk materi yang ketiga di sini ada kalimat penyopan. Maksudnya di sini ada materi tapi yang isinya ga, demo, dan kedo, itu bentuk sopannya ya minasang. Di sini fungsinya ada yang berlawanan, permintaan atau permohonan, ada penyesalan, dan hanya bentuk penghalus. Nih, salah satu contoh halusnya sumimasen ga. Nah, maksudnya di sini kan kalau permisinya saja memang sudah sopan, cuma kalau ditambah ga itu akan lebih sopan, seperti sumimasen ga ya, seperti itu minasang. Terus di sini contoh yang kedua ada penggunaan kedo, itu bisa untuk teman atau orang yang sudah akrab, yang lebih kasual ya minasang. Di sini juga kedo bisa untuk nada yang menggantung seperti kita sedang berpikir. Untuk contoh dengan nada yang menggantung, mungkin nadanya bisa seperti ini ya minasang. Gani ikitain da kedo. Itu seperti menggantung atau kita lagi mikir lagi ya minasang. Tapi kalau ingin diartikan sebagai tapi, itu nadanya mungkin agak naik ya minasang, kayak gani ikitain da kedo tapi, kayak gani ikitain da kedo, kayak artinya menjadi ingin menonton film sih tapi. Nah, kayak gitu ya minasang. Nah, sekian mungkin dari saya. Jika memang ada perkataan yang membuat minasang belum mengerti atau sulit dipahami, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.